Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang kebijakan moneter Islam. 1. Definisi dan konsep kebijakan moneter. Definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Konsep kebijakan moneter. Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai stabilitas inflasi dan terciptanya sistem keuangan yang dapat melaksanakan fungsi intermediasi secara seimbang. Kebijakan moneter berpengaruh terhadap sektor real dan keuangan melalui mekanisme berbagai jalur transmisi kebijakan moneter, yaitu jalur uang, kredit, suku bunga, nilai tukar yang berlangsung melalui sistem perbankan. Kebijakan moneter dalam rangka mencapai stabilitas perekonomian nasional atau peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional dilakukan dengan mempergunakan sejumlah instrumen pilihan untuk mencapai sasaran akhir. Melalui kebijakan moneter, diharapkan dapat dicapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penurunan tingkat pengangguran, inflasi yang rendah, dan neraca pembayaran yang seimbang. 2. Manajemen moneter konvensional dan Islam. Pengertian manajemen moneter. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris manage, yang memiliki arti mengelola atau mengurus, mengendalikan, mengusahakan, dan juga memimpin. Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Sedangkan moneter berasal dari bahasa Latin moneta yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan uang atau mekanisme bagaimana uang disediakan dan beredar dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, manajemen moneter konvensional pada dasarnya ada dua paradigma dalam memahami mekanisme transmisi moneter, yakni yang pertama, uang pasif. Dalam paradigma uang pasif ini, uang dinyatakan sebagai variabel endogen yang mana otoritas moneter tidak mempunyai kemampuan secara penuh untuk mengatur jumlah yang beredar. Sasaran pokok yang ingin dicapai oleh paradigma ini adalah tercapainya target inflasi yang telah ditetapkan sebelumnya atau price targeting dengan menggunakan sasaran suku bunga jangka pendek sebagai instrumen moneternya. Yang kedua, uang aktif. Dalam paradigma ini, jumlah uang beredar merupakan sarana yang aktif dijadikan pemerintah sebagai instrumen moneter dalam mengendalikan tingkat inflasi. Sasaran pokok yang ingin dicapai dengan kebijakan paradigma ini adalah terkendalinya tingkat inflasi dengan menggunakan besaran moneter atau jumlah uang beredar sebagai sasaran operasional. Dalam strategi manajemen moneter Islam, ketika ada penurunan actual return dari investasi sektor real atau kondisi ekonomi sedang lesu, maka hal ini akan direspon oleh para pemegang dana untuk mengurangi investasinya dan cenderung lebih senang memegang uang kas real. Dan apabila itu terjadi, kebijakan yang akan ditempuh pemerintah adalah meningkatkan biaya atas aset atau dana yang tidak digunakan atau use of idle fund. Kebijakan ini akan memposisikan pemilik dana menanggung sejumlah biaya dari pengangguran uang. Akibatnya, mereka akan menginvestasikan uangnya dan menurunkan permintaan uang kas real. Instrumen moneter konvensional dan Islam. Instrumen moneter konvensional terbagi atas 4, diantaranya sebagai berikut. 1. Open Market Operation (OMO) atau Operasi Pasar Terbuka (OPT). Adalah transaksi surat-surat berharga antar pemerintah melalui bank sentral dengan masyarakat, baik secara langsung atau melalui bank-bank umum. 2. Discount rate (DR) atau politik diskonto adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menaik turunkan tingkat suku bunga perbankan. 3. Reserve requirement (RR) atau cadangan minimum adalah kebijakan moneter dengan cara menaik atau menurunkan tingkat cadangan minimum di bank-bank umum. 4. Moral suasion atau himbauan moral adalah cara pemerintah mengendalikan uang yang beredar dengan mengeluarkan SK berupa himbauan pada bank-bank umum untuk
tidak mementingkan kepentingan pribadi banknya saat kondisi perekonomian negara sedang sulit, seperti krisis moneter. Instrumen moneter Islam dari beberapa masa sebagai berikut. 1. Mazhab Istihaduna, berkembang pada masa Rasulullah sampai masa para sahabat. Pada masa ini, masih minim lembaga keuangan dan tidak terbukanya kesempatan melakukan jual beli surat berharga pada pasar terbuka, sehingga tidak diperlukan instrumen moneter untuk mengatur kestabilan jumlah uang beredar. Jumlah uang yang beredar murni cerminan sektor real yang berkembang, tidak diada-ada. Sangat mungkin terjadi keseimbangan kurva sektor real dengan kurva sektor moneter yang sulit dicapai zaman sekarang ini. 2. Mazhab mainstream, diperkirakan lahir pada masa tabi'in. Pada masa ini diberlakukan dues of idle fund atau pemberlakuan pajak atas aset tidak produktif. Tujuannya agar aset menganggur menghasilkan suatu yang bermanfaat. Diberlakukan pada aset tanah, bangunan, tabungan dalam jumlah besar yang dapat mengakibatkan penimbunan uang sehingga sistem perekonomian terganggu. 3. Mazhab Iqtisaduna, kebijakan yang diambil merupakan hasil musyawarah dengan otoritas sektor real. Tujuannya adalah berkembangnya sektor moneter diimbangi dengan berkembangnya sektor real, agar tidak terjadi market bubble seperti pada moneter konvensional. 4. Aplikasi instrumen moneter Islam mahasiswa. 1. Sudan. Pada tahun 1984, setelah diperkenalkannya Syariah di Sudan, BOS mengeluarkan arahan dan perintah kepada seluruh bank yang beroperasi di Sudan agar menjalankan prinsip-prinsip perbankan yang sesuai dalam syariah Islam dalam aktivitas kesehariannya. Berikut adalah instrumen-instrumen Bank Senter Sudan atau BOS dalam operasinya. 1. Reserve Recruitment. Setiap bank harus menyadangkan pada simpanan di BOS sedikitnya 20%, 10% untuk simpanan dalam mata uang asing dari total dana simpanan masyarakat. 2. Bank-bank komersial harus mencapai dan memelihara rasio likuiditas sebesar 10% dari dana giro dan tabungan dalam bentuk mata uang lokal. 3. Plafon kredit untuk sektor-sektor prioritas tertentu seperti pertanian, ekspor, perindustrian, pertambangan dan energi, transportasi dan pergudangan, profesional, perjanjian dan bisnis keluarga ukuran kecil, perumahan rakyat, investasi pada dasar pasar saham resmi Khartoum. 2. Iran. Iran adalah satu-satunya negara Islam yang menerapkan sistem perekonomian yang mengacu pada pemikiran teori ekonomi Islam. Berikut adalah instrumen moneter yang dipakai oleh otoritas di Iran. 1. Reserve Recruitment Ratio. Ketentuan rasio cadangan ini adalah antara 10% sampai 30%. 2. Adjusted Open Market Operation. Pada dasarnya, OMO tidak dapat efektif digunakan pada negara yang pasar keuangannya atau finansial belum berkembang. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian agar dapat efektif karena keharusan untuk menghindari suatu operasi yang memakai instrumen yang berdasarkan suku bunga yang telah ditentukan. 3. Discount rates. Karena adanya pelarangan terhadap riba, maka instrumen jenis ini tidak digunakan seluas seperti pada sistem perbankan konvensional. 3. Indonesia. Dalam menjalankan fungsi-fungsi bank sentralnya terhadap bank-bank yang berdasarkan syariah mempunyai instrumen-instrumen sebagai berikut. 1. Giro wajib minimum. Bisa juga dinamakan statutory reserve recruitment dalam simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. 2. Dana pihak ketiga dalam IDR ini tidak termasuk dana yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia atau BI dan BPR. 3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. SWBI adalah BI yang sesuai dengan syariah Islam yang digunakan dalam OMO. Selain itu, SWBI ini juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Kesimpulan, kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan.
Untuk mencapai tujuannya tersebut, pemerintah mempunyai alat yang biasa digunakan, yaitu instrumen. Instrumen ini dibagi dalam dua sudut pandang, yaitu konvensional dan Islam. Instrumen kebijakan moneter konvensional ada 4, yaitu yang pertama, open market operation atau operasi pasar terbuka. Yang kedua, discount rate atau politik diskonto. Yang ketiga, reserve recruitment atau cadangan minum. Yang keempat, moral suasion atau himbauan moral. Berikut adalah instrumen moneter oleh Islam dari beberapa masa. Yang pertama, madzhab iqtisaduna. Yang kedua, madzhab mainstream. Yang ketiga, madzhab alternatif. Saran: melalui pembuatan PowerPoint ini, kami menyadari terdapat banyak kekurangan yang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, apabila pembaca merasa kurang puas dalam mencari informasi di dalam PowerPoint ini, dimohon untuk mencari sumber lain yang lebih relevan. Demikianlah PowerPoint yang kami susun, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.